Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga senantiasa kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita memvideokan kelompok tani Lembah Hijau yang baru mendapatkan bantuan DOC ayam kampung sebanyak 400 anak ayam ya. Dan bantuan ini diberikan kepada Lembah Hijau, kelompok tani Lembah Hijau itu karena mereka sudah melakukan proses budidaya lalat hitam ya, atau dikenal dengan lalat BSF, Black Soldier Fly. Kegiatan kelompok tani di Kabupaten Bogor ini alangkah baiknya melakukan budidaya lalat hitam ini karena manfaatnya banyak. Satu, untuk sebagai pakan alternatif bagi ayam, burung dan ikan hias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan semuanya. Bisa memotong anggaran makan yang pegiat sangat peternakan, karena tiap tahun yang naik aja kita baru. Dan jika kita pertama proses DOC ayam melampung kegiatan budidaya lalat ini, yang nantinya DOC ayam kampung ini memang rencana untuk itu bisa kegiatan bisa dipotong dengan kedatangan Bupati nanti larva maggot yang kami lesem kali. Jadi larva maggot ini adalah baik untuk bulan Oktober direncanakan alternatif sambil melihat kegiatan unggas dan pemberian pakan ayam ini yang jadi berikan nanti maggot. Maka karena kelompok setiap permintaan ayam kampung oleh kelompok tani yang dibimbing Laskar Hijau, dibina Laskar Hijau itu harus dia membudidayakan lalat kan, agar proses pemberian pakan itu, pakan pabrikan itu tidak ayam kampung dan terlalu banyak. Jadi setiap kelompok tani yang memakan anggaran ya, dengan adanya ulat maggot nantinya bantuan proses ayam dan pemberian pakan itu dibantu dengan maggot sekitar 70 sampai 30, 70 30. Jadi 70% maggot, 30% pur, yang agar pertumbuhannya bagus, karena maggot ini memiliki protein yang sangat tinggi, 40 sampai 60% proteinnya ada di maggot. Jika dikembangkan untuk mempertebal kulit atau daging ayam itu bisa meningkatkan adanya pur masyarakat. Untuk itu, dan sini kelompok tani Lembah Hijau Desa Selingkolot karena lalat 0108 bisa melakukan budidaya kilo hingga ternak ayam kampung dengan maggot. Dan lalat ini maggot juga ya salah satu pakan alternatif yang bisa memotong anggaran pakan sampai panen yang cukup lumayan. Biasanya kelompok bersih tani selama ini atau yang bersahabat 3 bulan masa panen ayam ini organik. Kos anggaran pakan untuk ayamnya itu kalau pur semua pur makan pabrikan itu habis mencapai sekitar 5 juta sampai 6 juta. Bisa menjadi sebagai paling 14 juta, belum lagi dipotong pemeliharaan bagi yang lain-lain, jadi ayam tipis. Jika diberikan dengan adanya pemberian pakan maggot ini salah satu alternatif untuk mengurangi tingginya memiliki anggaran untuk pakan animo yang tinggi ayam kampung ini. Jadi insya Allah mudah-mudahan tubuh kelompok tani yang lain juga yang sudah memiliki peternakan ayam yang dilakukan dengan pakan alternatif maggot untuk peningkatan jalan ekonomi masyarakat. Insya Allah baik jika ada waktu Bupati nanti lingkungan menjaga lingkungan dengan maggot ini sangat baik. Nah, ini adalah maggot ini kelompok tani Lembah Hijau yang berada di Sadingkolot, Kampung Sadingkolot menjadi berbuka.
mulai coklat ini 2 hari 3 hari lagi mudah-mudahan bisa merata. Rekan-rekan kita didampingi oleh LS11 Inilah yang oleh LS11 bisa Kerijau diberikan makan sama ayam Inilah satu hari, dan salah umur 5 satu hari umur 10 hari budidaya sampai maggot yang 15 hari berkembang, maggot ini bisa dan diberikan kedepannya 20 hari ke depan IOC ayam yang diberikan bantuan. Kalau yang sudah 17, 18 sampai 20 hari kita sayang berikan kepada ayam, karena ini sudah menjadi proses, bentar lagi menjadi pupa dan langsung menjadi pupa. 4 hari kemudian baru jadi lalat. Diberikan Di proses begini kita rugi memberikan kepada ayam ini daya tahan tubuh si ayam tersebut. umur 15 hari, 10 sampai 15 hari pantas. Larva ini tinggal menunggu beberapa hari lagi. Asam anime paling suka makan proteinnya, ini dia paling suka dengan ampas kelapa. Jika kita cerdas, Inilah maggotnya. kita petani yang cerdas, kita harus memiliki atau melakukan rencana kegiatan maggot ini atau budidaya lalat BSF. Bupati turun ke lapangan karena untuk melihat budidaya maggot bisa meningkatkan sebagai pakan masyarakat. alternatif untuk ternak ayam dan ikan. Insya Allah ayam maggot ini bisa dibuat akan dijadikan pelet. di Maggot ini bisa dipenuhin oleh UPT bahan lipstik semaksimal mungkin, dan proses jika sampai diopen, Oktober nanti bisa kita mengundang sebagai pemimpin pakan Kabupaten alternatif Bogor, atau pakan yang terbaik dan ikan hias. kalau bisa saya berharap juga kepada Jadi ketua DPD jika partai ya, lingkungan kita ingin bersih, maka ketiganya ataupun yang lainnya, wajibkanlah insya Allah masyarakat atau biar berjalan dengan siapapun, yang penting peduli dengan budidaya yang nyangkut sampah organik, meningkatkan perekonomian masyarakat. Karena budidaya maggot ini bisa meningkatkan perekonomian masyarakat dan bisa dengan budidaya meminimalisir peningkatan kos pakan ternak ayam dan ternak ikan yang semakin tinggi. Kerja bisa Inilah dia. kita dengan Maggot adanya ini kegiatan maggot adalah salah satu jika berkembang, perekonomian masyarakat bisa ditingkatkan lebih baik, potensi yang bisa mengangkat ekonomi masyarakat karena lele, ikan hias yang peternakan ayam atau bisa diminimalisir dengan maggot ini hias, karena protein yang tinggi. maggot ini. Ayam akan suka bebek, burung, ikan, Saya berharap dan ikan hias. setiap desa Jadi ini sedang diupayakan budidaya kelompok maggot tali lembah hijau yang dibina oleh menciptakan Laskar lingkungan yang Hijau, bersih LS11 Kerijau, agar sampah-sampah organik telah bisa ada di 4 desa, diberantas, termasuk desa Cibubur diberikan 1, kepada Cibubur 1, Duku, pakan alternatif. Galuga, Sadingkolot. Saya berharap Jadi kita ini posisi di Sadingkolot ya. ini yang paling utama harus dilakukan oleh bank sampah yang Mudah-mudahan dimulai oleh BUMDes, Diskanak nah dibantu dengan selaku peran utama dalam pengembangan peningkatan perekonomian masyarakat dari peternakan ayam dan ikannya bisa menciptakan lingkungan yang bersih, memberikan perekonomian lumayan, solusi ke depan untuk inovasi-inovasi ke depan dari maggot ini seperti kebaikan kita buat pelet sendiri. pemerintahan Kabupaten Bogor. Jadi intinya Adanya maggot ini dapat meningkatkan itu perekonomian pakan masyarakat alternatif di masa ayam pandemi dan ikan. Covid yang memang sulit segalanya. Kita sama Insya Allah maggot membuat satu pabrik akan menjadi nilai tambah Bayangin kalau bagi kita membuat masyarakat. pabrik pakan ayam Wabillahi atau taufiq burung wassalamualaikum atau ikan itu warahmatullahi memerlukan dana yang paling besar. Bisa kadang Budidaya mencapai lalat ratusan BSF juta ini miliar bahkan. Tapi sudah ini telah modal dikembangkan sederhana, nanti di kita beberapa punya desa perusahaan pabrik sekitar 3 pakan. bulan yang lalu, dan di Sadingkolot ini baru 1 bulan lebih, tapi sudah bisa produksi. Insya Allah Dan terus memproduksi, saya berharap juga kepada kepala desa memiliki supaya semakin insya Allah berapa 2 hari 3 hari ke depan nanti ini akan penuh, lingkungan bersih, akan penuh. Ini proses lagi berjalan dengan masyarakat, pemancingan bisa banyak kegiatan yang ada di desa dan bisa memfungsikan sudah segala mulai banyak ya. lembaga yang alatnya besar-besar ini. BUMDes, Karang Taruna dan Bank Sampah. Jadi saya
berharap mudah-mudahan ini bisa terjadi ya. Mudah-mudahan. Dan inilah salah satu kandang menjadi jangan jadi pupa dulu baru telur ini yang akan kita alhamdulillah sangat banyak. apa namanya? Insya Allah akan mencapai target, karena target kami ke depan harus bisa mencapai panen 20 sampai 50 kilo per hari yang diupayakan. Menjadi lalat kembali, menjadi lalat kembali. Itulah siklus terus menerus. Dan jika kita menginginkan semuanya penuh ya, siklus sudah penuh atau semuanya penuh, ingin menjadi sukses dalam ini sudah menjadi budaya pupa dan lalat desa ini, hari ini atau yang besok perlu dijaga adalah sudah siklusnya. menjadi lalat. Lalat ini umurnya sekitar 20 hari, jadi kita harus Caranya membuat produknya itu tiap hari sampai ke waktu yang ditentukan 20 hari. Jadi kita satu hari membeli atau meminta telur 20 gram itu selama 20 hari, dan bisa tahap demi tahap atau step by step. ada yang kosong 1 Minggu ini bahkan ini terlalu padat. bereskan dari Yang Senin sampai masalah Minggu, ini sudah mulai mulai depan Senin sampai Minggu lagi, pergerakannya sampai sudah total 3 kali per minggu, berarti 21 hari. Jadi dalam 20 gram telur itu bisa menghasilkan 50 sampai 70 kilogram. Jadi artinya selama 21 hari 20 hari perputaran itu, terus setiap harinya nanti ke depan Serokan itu setelah mana Jo? Tuh, ambil Jo. dia terus berputar sampai mencapai hasilnya. Maka yang perlu kita jaga adalah siklus. Coba ya. Jadi umpamanya kita beli 20 gram karena sudah tua. Selasa kita hari kedua kita beli 20 gram, hari ketiga kita beli 20 gram, hari keempat kita beli 20 gram berbarengan dengan 2 kilo calon indukan. Calon indukan itu seperti yang pre-pupa akan menjadi pupa, dan setelah menjadi pupa menjadi lalat. Jadi minimal harus ada seperti itu. Jadi supaya kita tidak menunggu baby maggot Mengwani. Hah? selama 21 hari. Emang wani. Jadi kita sebelum menunggu 21 hari kita Kalah sama adiknya kalau nggak berani. Pre-pupa menjadi pupa tadi, menjadi lalat tadi. Kita bisa ada kegiatan lain untuk menantikan Kudu berani itu. Usaha. pupa itu menjadi lalat dan lalat itu bertelur. Nah, setelah bertelur baru kegiatan semakin penuh. Maka setiap Juan mah tak berani kayak. pembelian siklus Kemarin di si banteng dia mah aja. dengan calon indukan 2 kilo. Kalah sama adiknya si Pais. Karena 2 kilo itu bisa menghasilkan Dia mesti dibalik 2 gram. 2 kilo bisa menghasilkan 2 gram. Itu. Jadi ditambah lagi nanti kegiatan kita mengambil kotoran-kotoran bekas makan maggot ini kita bisa lihat di situ, kita bisa ambil kotorannya, kita jadikan pupuk organik. Karena kotoran maggot ini sangat bagus, kotorannya dijadikan pupuk organik dan bahkan lebih tinggi daripada kompos. Gitu ya. Jadi upayakan desa-desa untuk membuat ini untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Di sini cara memberi makannya itu sangat sederhana ya, ampas tahu fermentasi dengan dedak tahu kalau orang Sunda bilang, dan disimpan selama 3 hari baru diberikan ke maggot-maggot. Ini proses pemberian makanan seperti ini. Kadang-kadang bisa minimal 1 hari itu bisa menghabiskan, kalau 50 kilo itu bisa menghabiskan per hari itu 7 kilo, 7 sampai 8 kilo. Jadi
sampai dia berumur 4 hari kita S2 sampai berumur 20 hari untuk menjadi menjadi prepupa. 7 kali 20 140 kilo berarti makannya. Maggot sebanyak 50 kilo. Jadi insya Allah dari Lembah Hijau berkembang ke desa-desa lain, kelompok tani desa lain, karena desa lain yang sudah melakukan ini adalah desa Galuga, Cijujung, dan